you in dissension? Atau Anda itu dalam pertikaian? Think about that. Pikirkan hal tersebut. Repentance is always in the equation. Pertobatan itu selalu ada dalam persamaan itu. And repentance is just the most wonderful thing, and people think it's something that's hard. Dan pertobatan itu adalah suatu hal yang paling indah, dan banyak orang merasa bertobat itu susah. You can have all this and more. Kalian bisa mendapatkan semua itu. How are you going to go out there and be the light in this dark world? Bagaimana saudara bisa keluar dan menjadi terang bagi dunia yang gelap ini? In the upper room, as the power of the Holy Spirit fell on them, Di ruang atas itu, ketika kuasa Roh Kudus turun atas mereka, it says tongues of fire. dikatakan lidah-lidah api. Tongues of fire. Do you want to walk in that power? In tongues of fire. Lidah-lidah api, apakah saudara ingin berjalan seperti mereka, yaitu berjalan dengan lidah-lidah api? And Pentecost isn't till May this year, Pantekosta nanti belum saatnya sampai bulan Mei. but our theme for this month is life changes. Tetapi tema kita bulan ini adalah merubah kehidupan. And getting to know the Holy Spirit intimately changed my life. Dan mengenal Roh Kudus secara intim itu akan merubah hidup saudara. So I'll do as Pastor Johan likes to do. Jadi akan saya lakukan apa yang biasanya Pendeta Johan lakukan. I'm going to give you 4 points in how to allow the Holy Spirit to change your life. Ada 4 cara bagaimana Roh Kudus itu dapat merubah hidup saudara. Is everybody in this room born again? Apakah semua No. di sini sudah dilahirkan kembali? No, not. Mengangguklah kalau sudah dilahirkan kembali. And baptized in the Holy Spirit. Apakah sudah dibaptis dengan Roh Kudus? Some of you said before, I'm not going to ask you to stand up or do anything like that. Some of you told us that you were not baptized in the Holy Spirit. Saya tidak akan datang ke saudara dan mendoakan saudara, dan banyak juga yang mengatakan saya tidak mau dibaptis dengan Roh Kudus. But those that are, you need to give him permission to take over your life. Tetapi saudara yang mengizinkan hal itu terjadi, saudara harus mengizinkan dia masuk ke hidup saudara. He is a gentleman. Dia adalah seorang pribadi yang lembut, gentleman. He is not pushy in any way. Dia tidak suka memaksa dengan berbagai cara. If you give him permission to take over, he will. Tetapi saudara, kalau saudara itu mengizinkan kepribadian itu masuk ke dalam hidup saudara, dia akan masuk ke dalam hidup saudara. Number 2. Nomor 2, Told you I'd be quick in this. saya udah bilang kalau firmannya akan singkat. Fall in love with him. Jatuh cintalah kepada dia. Spend time with him. Habiskan waktu bersama dia. Read about him, Bacalah tentang dia. but talk to him face to face. Dan berbicaralah dengan dia muka dengan muka. Not just about him. Tidak hanya tentang dia. You know, if Ellie and I want to have a conversation, Seperti saya dengan Pendeta Di, kalau saya tidak mempunyai suatu pembicaraan, conversation, there's no good me speaking to Pastor Maker if I want to speak to Ellie. tidak baik kalau saya mau bicara dengan Pendeta Michael lewat saya. You need to speak to them face to face. Saudara harus berbicara dengan Tuhan muka dengan muka. Look at him and fall in love with his beautiful eyes. Lihatlah kepada wajahnya dan jatuh cintalah kepada matanya yang indah. He's a person, just as the Lord Jesus is and just as Yahweh is. Dia adalah pribadi yang nyata, seperti Tuhan Yesus. Dia itu sangat nyata. Tiga. Number 3. If you have dissension or discord with anyone in your life, Kalau saudara itu ada pertikaian dan perselisihan dengan siapapun di hidup saudara, just quite simply repent. dan dengan diam-diam bertobatlah. Just message that person and say sorry. Dan kirimlah pesan kepada orang itu dan mintalah maaf. Tell the Lord you're sorry. Katakan kepada Tuhan, engkau minta maaf. Because that disunity will stop you from reaching your full potential. Karena ketidaksatuan itu akan menghalangi saudara mencapai potensi maksimum saudara. And it will prevent you from receiving the full power of God in your life. Dan akan menghindarkan saudara dari kuasa yang sempurna dalam hidup saudara. Number 4. Nomor 4, Last one. terakhir. Once you know the Holy Spirit intimately,
begitu Anda mengetahui Roh Kudus itu dengan intim secara pribadi, like when you are worshiping with your eyes closed, dan ketika saudara menyembah Tuhan dengan mata terpejam, don't worship to just a dark screen. jangan hanya menyembah pada layar yang kosong. Picture the Lord Jesus standing in front of you and worship face to face. Gambarkan Tuhan Yesus itu berdiri di depan Anda dan The power of God will flow through your life. kuasa Allah akan mengalir dalam hidup saudara. So point number 4 is then step out in faith. Dan poin yang keempat adalah melangkahlah maju dengan iman. Step out in faith and know that the Lord Jesus, that the Holy Spirit, that Yahweh is with you every single second. Melangkahlah dengan iman dan percayalah bahwa Tuhan Yahweh itu akan besertamu setiap detik dalam hidup. He is the Spirit of truth. Dia adalah roh kebenaran, He is love. dia adalah kasih, And He is the greatest power ever made. dia adalah kuasa yang terbesar yang pernah ada, yang pernah And He will terjadi. not let you down. Dan dia tidak akan mengecewakan As we saudara. invite the music team back. Saya undang praise and worship itu kembali. I'm about to pass over to Pastor Johan. Akan saya kembalikan ke pendeta Johan. But let me just pray for you really quickly. Tapi mari saya doakan untuk saudara dengan cepat. The Holy Spirit is here today, Roh Kudus ada di tempat ini hari ini. and He wants an encounter with you. Dan dia ingin bertemu dengan saudara. Lord Jesus, I pray in the mighty name Tuhan Yesus, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang besar, that you will speak to people's hearts today. bahwa Engkau akan berbicara kepada setiap hati orang di sini. Father, that you will make them hungry for you. Tuhan, aku berdoa agar mereka itu merindukan Engkau. That they will hunger and thirst for you alone. Mereka akan lapar dan haus akan Engkau saja. Father, Holy Spirit, we give you permission. Roh Kudus, aku mengizinkan Engkau Take over.